Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat YouTube, ketemu lagi sama kita nih di channel YouTube-nya si Dadan lagi. Kita ada di program Senin Gabut. Alhamdulillah kita sekarang lagi ada di Cimone Jaya. Kita punya narasumber yang spesial banget. Nggak kaleng-kaleng nih pokoknya mah. Narasumber kita ini adalah Lurah, coy. Narasumber kita ini Lurah. Pasti lu semua pada pengen tahu kan? Kalian semua pengen tahu kan? Lurah itu ngapain sih? Kan banyak yang tahunya itu lurah kaku lah, kikuk kayak kanebo kering. Tapi yang ini lain. Kalau di daerah sana ada kepala desa yang banyak ininya. Kalau di sini banyak juga, cuman nggak diliatin. Oke, kita kenalin dulu nih sama narasumber kita. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Oke, Teguh Saniago. Teguh Saniago. Bapak sebagai lurah di Cimone Jaya, Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Kota Tangerang. Tangerang. Nah, ini sahabat, Lurah Cimone Jaya ini Pak Teguh ya. Masih muda. Kayaknya nggak enak kalau kita manggilnya Pak, kita panggil aja Bang, iya nggak? Bang Teguh. Nah ini Bang Teguh ini boleh dong kita nanya-nanya ya Bang Teguh terkait tentang kelurahan Cimone Jaya, terus profil Bang Teguh juga, latar belakang Bang Teguh sebelumnya gimana gitu kan? Karena unik nih Bang Teguh ini, sahabat. Beliau ini pernah jadi aktivis 98. Beliau juga pernah ada di lingkungan yang brong. Dan alhamdulillah beliau sekarang lempeng. Saking lempengnya ada warga nih ya, Bang Lurah, nanti kita bahas. Ada warga rumahnya rubuh. Belum rubuh, Bang Lurah udah ada. Ini biasa lagi kongkok. Om Dadan sehat ya? Alhamdulillah. Ayo silakan. Oh, minta rokok ada. Iya, rokok. Jangankan rokok. Indomie tadi saya. Indomie. Iya, pakai telur. Udah di-endorse sama Cleo. Iya. Di-endorse sama Cleo nih. Apa-apa boleh, Cleo kalau mau masuk silakan. Aja nih, terlanjur masuk nih Cleo ya. Itu. Lagi ngapain nih sama Bang Ini Lurah? kita lagi mau mengenal lebih dekat dengan Bang Lurah. Iya, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau ngelihat Lurah Cimone Jaya itu jangan dari jauh. Samperin ke sini biar kita tahu. Jadi nggak ada yang namanya katanya-katanya. Kita tanya langsung sama orangnya, dan ternyata yaitu dari latar belakang Bang Lurah ini pernah ada di lingkungan yang brong. Terus pernah jadi aktivis juga kan, itu kan keren ya kan. Itu bisa loh jadi lurah gitu kan. Apalagi bukan lurah yang itu kan ada, nanti kita bakal ada di segmen mitos atau fakta. Satu fakta. Iya, lurah itu kan banyak orang taunya datang belakangan pulang cepetan. Atau enggak cuma tidur doang. Iya. Pagi Minggu sore. Tidur doang. Nah ini kita kebenaran ada Bang Lurah, kita langsung tanya-tanya langsung, dan kebenaran juga pertanyaan ini sebenarnya kita tampung dari masyarakat ini Pak Lurah. Banyak yang nanya, cuman kita nggak mungkin kita tanyain semua karena emang saking banyaknya. Nanti kita bakal tanya poin-poin pentingnya. Monggo, silakan. Mungkin dari ini Pak Dadan, gimana Pak Dadan, ada yang mau di korek-korek? Kamu memanggil Pak Lurah Abang, saya Bapak. Oh iya. Iya. Apa aja deh, selagi itu namanya positif, pada dasarnya ya, lu mau manggil gua apapun, gua tuh nggak masalah. Apa sih arti sebuah nama? Tuh. Yang diutamakan salah satunya tadi, Iya. faktor kedekatan antara sang pejabat sama masyarakat. Zaman sekarang itu harus ditegakkan. Nah, jadi keinget nih Gayanya so tau, gue bukan gue so tau. Jadi Emang ingat. faktanya harus begitu. Iya. Keinget yang selama ini ya, akhir-akhir ini gitu ya. Iya. Ada yang viral tuh Lurah apa? Kohot apa sih? Lurah Poho. Ya kan. Sebenarnya Bang Teguh ini sama Lurah Oho itu nggak jauh beda, tapi
beliau Beda lah, jangan samain, gue beda. enggak bang, beliau itu kan abang ini ya, nama Rura Oho itu, kalau Rura Oho punya tim kreatif Gum. Jadi di sosial medianya tuh ada framing framing. familiar lah, teman-teman lah semua lah. Tapi kalau Bang Teguh ini karena tidak ada yang mendokumentasikan ya, mungkin dibilang ya sama ya, maksudnya malah Serupa lebih, tapi nggak sama. Iya, tapi malah lebih dari Bang Oho kan, sampai pernah Gum ya, Iya. hal itu sampai turun ke gorong-gorong Gum. Oh iya betul. Serem. Di sensor kan nih, sensor kan ntar nih. Iya. Bunyi-bunyi mbe gitu kali. Iya. Iya. Iya, bagus gitu ya. Emang harus begitu, sebagai lurah itu harus benar-benar melayani gitu. Bukan Iya. cuman nama aja gitu. Emang betul harus begitu sebenarnya. Dan Bang Teguh ini juga katanya kan pengusaha minuman ya, yang boba. Minuman apa itu tuh, apa minuman apa nih? Minuman yang boba itu, yang ada bobanya. Teguk. Oh, itu Teguh. Itu belum endorse juga belum. Teguk boleh masuk nih kalau mau endorse. Iya. Boleh masuk. Oh, udah ganti. Udah, Teguk. Bukan ini Bang Teguh. Bang Teguh. Ya, pokoknya ya yang di sosial media rame ya, lurah-lurah ataupun pejabat yang kayak gubernur mana tuh, Bangka apa ya kan. Iya. Karena mereka punya sosmednya, ada humasnya kan. Tapi Pak Teguh ini, Bang Teguh, humasnya ada Mang Tata, tapi Mang Tata itu jarang ya, karena security di sini ya Bang. Security di sini. Jadi sebenarnya lebih dari yang di luar sana, sampai masuk gorong-gorong tadi kata Gum, ada yang rumah masyarakat mau rubuh, sebelum rubuh langsung disikapi gitu Bang Teguh. Itu sih ya. Iya. Tuh. Coba silakan Gum mau apa nih? Nah, gini Bang, kita ya terutama buat anak muda ya. Sebenarnya kelurahan itu buat apa sih Bang? Misalkan dia mau urus nikah atau dia mau bikin KTP atau apa, kan kita semua orang awam taunya gitu. Nah, di sekarang ini di era modern, gimana itu Bang untuk kelurahan itu Bang? Nih sebelumnya saya ngucapin makasih nih kepada pemuda-pemuda kreatif. Ya, ini kreatif banget loh. Asli loh. Kalau saya pribadi memang saya tuh nggak pernah terfikirkan akan video-video yang selalu saya tampilkan tuh ya. Saya suka memang. Sebenarnya bukan untuk dipublikasi kalau saya pribadi. Karena buat apa kebaikan harus dipublikasi? Melainkan hablum minallah yang harus didekatkan. Itu prinsip gua. Mau apa lu cerita sama gua? Dari yang sejadah sampai haram jadah, gua pernah ngalamin semua. Ya, karena pernah tinggal di yang lingkungan Brong tadi Brong, ya. Iya. Kan? Iya, bener. Gua nggak pungkiri, gua nggak pungkiri. Makanya gua terima kasih banget sama Gusti Allah yang sudah memilih gua pada dasarnya untuk mengemban amanah yang memang harus gua jalankan dengan ridho dan ikhlas. Itu tujuan misi hidup gua. Terus lu tadi nanya, yang namanya kantor kelurahan buat apa? Tuh. Masa iya lo buat ngejudi? Nggak mungkin ya kan? Kagak mungkin. Iya. Buat teman-teman, buat masyarakat, buat yang ada se-Indonesia biar tahu nih, gue sih kasih tahu. Yang namanya kantor pemerintah ada di lingkungan Anda, tempat Anda segala sesuatunya mengadu. Wabil khusus di kalangan tingkat kelurahan ya. Yang pertama itu, ngadu apa? Dari yang namanya orang sebelum cerai, hampir cerai, atau segala sesuatunya, itu fungsi juga kantor kelurahan. Enggak hanya sebatas pengurusan administrasi. Enggak lah, Nah, lu kalau itu kan masyarakat nggak tahu ya. mangga dari itu, lu ngadu sama lurahnya. Iya. Orang yang sudah menjadi pemimpin dalam satu wilayah, setidak-tidaknya dia harus apa ya, luwes segala sesuatunya untuk menyelesaikan masyarakat, permasalahan masyarakatnya yang ada di wilayahnya. Itu yang pertama kalau menurut gua. Jadi kantor kelurahan tuh jangan monoton hanya sebatas pengurusan administrasi. Enggak, salah bro, lu jangan salah. Jadi tempatnya curhat bagi masyarakat di kantor kelurahan juga boleh. Gitu loh maksud gua. Sekarang kalau misalkan lu datang ada permasalahan, teman ketiga lu nggak bisa diandelin buat cerita, iya kan? Lu ngadu sama kades lu lu ngadu sama lurah lu Pak kira-kira gimana? Itu yang dibilang yang namanya pemimpin luwes. Seharusnya seperti itu. Buat apa sih yang namanya pemimpin itu ada batasan-batasan? Kantor kelurahan harus ngurus administrasi doang. Oh enggak, bagi gua mah. Dari Kebanyakan yang seperti itu ya. memang kebanyakan seperti itu, tapi coba dong dirubah. Seharusnya begini nih.
Ini ada kantor kelurahan, ya kan? Lu kalau hanya datang sebatas pengurusan, itu mah udah yang lazim. Lu pasti ngerti persyaratannya ini itu. Tapi Bang, kamera abang sebelah sana. Sebelah sini bang. oh gitu. Iya, sebelah sini bang. Nggak apa-apa. Lu mah kadang-kadang. Iya. Gua kan nggak mau. Udah natural. Natural. Terus bang gimana bang? Ya jadi mau gua tuh masyarakat jangan terfokus hanya kepada satu yang menjadi kebiasaan dia. Misalkan dia mau datang hanya sebatas ngurus administrasi, lu salah. Jangan, lu kasih tahu deh tuh ke masyarakat yang belum tahu. Ya, kantor kelurahan tuh nggak hanya sebatas untuk mengurus administrasi. Kantor kelurahan juga tempat curhat juga. Itu yang benar. Karena apa? Tadi yang gue bilang, seorang pemimpin setidak-tidaknya harus menguasai humanis. Iya. Pada saat dia melayani masyarakatnya, dia ada masalah nih sama keluarganya, ya dia ngomong sama lurah atau kadesnya, setidak-tidaknya lu harus tahu titik permasalahannya. Jangan hanya sebatas lo datang ngurusin AJB, lu dapat duit berak sekebon. Jangan. Tapi kan kebanyakan zaman dulu ini mah ya, nggak Iya. sekarang ya. Mungkin sekarang kelurahan itu ataupun lurahnya juga lebih baik. Kalau zaman dulu kan yang tadi Gugum bilang mitosnya apa? Atau fakta yang lurah datang Datang belakangan pulangnya cepetan. Pagi nunggu sore, kerjanya cuma bengong gitu. kayak Iya. gitu bang zaman dulu. Makanya itu harus dirubah mindset seperti itu. Betul. Zaman inget lu ya, zaman itu tidak mundur lo. Lu coba lo lihat jam tangan lu, mundur apa maju? Maju. Maju kan, nggak akan pernah mundur. Jadi lu harus tahu, mengikuti perkembangan zaman seorang pemerintah itu harus piawai bro. Gitu. Jadi kalau misalnya lu ketinggalan zaman, mau jadi apa pemerintah Republik Indonesia kalau tidak mempunyai satu kompetensi? Nah, begitu maksud gue juga senang sama lu pada. Kenapa? Karena lu tuh mempunyai satu pemikiran-pemikiran yang positif. Di satu sisi, lu misalkan nggak punya aktivitas, terus lu ngisi kekosongan waktu dengan seperti ini, akhirnya menjadikan sebuah rupiah. Itu hal yang wajar, bagi gue wajar. Daripada lu ngerampok, Kan kita juga bang rampok. ya Bang gitu daripada. Terus ya itu tadi ya, jadi pesan gue cuma itu ya. Iya. Kantor kelurahan itu semata-mata bukan hanya untuk pengurusan administrasi, Seluruh bukan. Indonesia tuh bang. Harusnya seluruh Indonesia. Oh. Kalau di Cimone Jaya mah kagak. Harusnya Cimone Jaya menerapkan bagaimana caranya tidak sebatas melayani administrasi, melainkan keluh kesah masyarakat itu harus ditampung. Itu yang benar. Karena tugas daripada seorang pemerintah apa? Mendengarkan dan menindaklanjuti. Kan? Gitu. Jadi ya tadi bilang sebenarnya banyak banget dokumentasinya Bang Teguh yang pokoknya yang sampai gorong-gorong itu awalnya gimana sih bang? Sampai kita denger ya Gum ya, Iya. pernah masuk gorong-gorong Gum. Iya. Bukan gorong-gorong, lebih ke apa sih bang itu yang kayak aliran sungai ya besar ya. Ada tuh videonya nanti nih, kita lihat videonya Gum. Awalnya tuh kenapa tuh bang bisa sampai begitu tuh? Jadi kalau ngelihat mungkin video gue sedikit aja ya, kenapa gue publikasi gue semata-mata untuk mengajak, memotivasi kepada warganya agar mensano in corpore sano. Ya, tadi mensano in corpore sano Itu itu panjangan nama abang. bukan. Oh, Sandiago, Mensano, Cristiano bukan. Bisa jadi. Itu apa artinya tuh bang? Ya, maksud gua di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sekarang bagaimana kalau bangsa ini tubuhnya udah rontok, pasti jiwanya akan ikut rontok juga. Iya. Terkait dengan gua nyemplung ke salah satu gorong-gorong. Kenapa? Pada saat hujan yang besar itu spontan gua turun. Gua tuh nggak pernah istilahnya mau dibilang apa ya pencitraan segala macam, kagak. Gua nggak ada niatan. Karena selagi nafas gue masih diberikan oleh Gusti Allah dan selagi gue masih dipercayakan oleh Gusti Allah, akan gue berikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu niatan gue. Gue nyemplung karena posisinya itu apa arit atau saluran itu memang udah banyak sampah. Oh. Sampahnya banyak, akhirnya gue tarik gue sendiri. Itu gue sendiri. Harusnya pakai baju seragam dibuka gue. Gimana mau ke seragam orang gue cuma nggak pakai kaos daleman. Daripada gua entar disangkanya burung gua, sendok garpu gua, kodok gua pada loncat, ya kan? Iya. Gua kan nggak enak di situ. Akhirnya gua turun, gua bersihin semata-mata gua ngasih contoh kepada masyarakat biar yuk ibu-ibu, bapak-bapak jangan buang sampah sembarangan dong.
kesian. Siapa lagi kalau bukan diri kita yang mengasihani lingkungan kita gitu loh. Sebenarnya abang itu dokumentasi bukan buat pencitraan ya, Bukan. buat anak abang Buat ya, anak gua, mencontohkan ya. buat mencontohkan. Makanya tidak terpublikasi tuh, sahabat tuh. Enggak mau Gitu. gua. Cuman di kalangannya sekitar aja sih yang tahu, karena ada grup WA lurah juga saat itu. Ya maksud gua, tujuan gua cuma itu, buat temen-temen yang aparatur wabil khusus ya, aparatur nih wabil khusus. Gue sih cuma berpesan, Bang, kamera bang sebelah sini. gue pindah lagi ke sono. Buat yang aparatur, gue cuma berpesan, kita udah digaji sama negara. Wabil khusus dari mana? Negara itu dananya dari rakyat. Wahyahnya ada lu layanin tuh masyarakat. Kesian masyarakat di bawah. Kita jangan hanya duduk berpangku tangan, nyuruh anak buah. Enggak seharusnya seperti itu. Kan ada bidang-bidang. Ada bidang-bidangnya Bang. Terus gimana bang? Lanjutnya nggak apa-apa bang? Nanti bisa diedit lah. Iya. Kan ada bidang-bidangnya gitu. Gue jadi nggak konsen tuh gara-gara itu. Iya kerja bang yang diganggu. Tapi iya udah biar aja. Ya. Tapi gini ya bang, tadi saya dengar dari abang kan yang sana on Poresano. Itu kita juga sama bang. Iya. Main di sana, main di sini, main di sono. Tadi bapak, gua kira itu nama panjangannya. Teguh Sanyakne, panjang gue panjang banget tuh namanya. Teguh Sanyakne nonton negoro mangan ku semua di rogo-rogo sama si kebo main domino. Ora opo-opo. Tuh. Waduh. Saya juga panjang sebenarnya bang, cuman nggak terlalu panjang buat kayak abang. Panjang, ada MM-nya juga kan. Ada, saya juga. Nama saya sebenarnya tuh Agus. Agus Muhammad Damdam bin Somson Kokolikok Brut. Tadi bang Teguh ini punya villa loh. Wah iya benar. Baru sih berapa tahun ya bang ya, baru tadi tanah kosong tuh ya. Iya. Tanah kosong yang nanti ada gambarnya villanya juga, kita kasih lihat gambar villanya. Terus tadinya Gum ya, sebelum Bang Teguh ke sana itu, masyarakat sana itu susah air. Iya. Susah air Gum. Sebut aja lah daerah Pandeglang ya. Iya. Daerah Pandeglang tepatnya, mungkin nanti Bang Teguh bisa menjelaskan daerah mananya. Susah air dibuatkan oleh Bang Teguh nih, oleh dananya pribadi ya. Dana pribadi, karena Bang Teguh juga seorang bisnismen. Dibuatkanlah penampungan air buat warga sekitar situ Gum. Itu ceritanya awalnya gimana sih Bang, bisa villa di sana, terus abang bisa, masyarakat sana bisa kenal abang, itu gimana awalnya? Iya. Berawal karena gue orangnya suka ngaprak ya. Yang tadi teman-teman bilang Main sana on Poresano. semuanya ngaprak. Gue orangnya suka ngaprak-ngaprak ya. Jadi gue tuh semakin banyak pertemanan, semakin banyak apabila pada saat gue jatuh di jalanan orang yang nolong gue. Itu dia. Prinsip selalu hidup gue seperti itu. Berbaik-baiklah kalau gue tuh. Jadi pada saat gue habis lebaran, gue tuh jalan ke Pandeglang. Suntuk lah ceritanya. Pakai motor. Pakai motor loh gue. Pakai motor, dia jalan. Ngobrol di salah satu warung. Ya ngobrolnya itu tadi gue bilang, enaknya gue tinggal di sini. Kata gue. Iya pak, iya buat refreshing ya. Iya, ngomong segala macem deh tuh. Ada niatan juga, mahal kali bu di sini, lahan di sini. Enggak apa lah, masih murah, gue beli. Tapi pak, di sini masyarakat kalau lagi musim kemarau dia terpaksa pak ngambil airnya jauh. Oh cerita ada ibu itu? Ibu itu cerita jauh pak, ngambil airnya ke atas gunung dan itu jalan gotong-gotong air. Ya karena gua manusia ya yang punya perasaan, mau nggak mau suka nggak suka, bukan mau nggak mau suka nggak suka, bukan. Akhirnya niatan gua belilah lahan di sini. Kebetulan ada tabungan, punya tabungan dikit, gua beli. Ini waktu gua belum jadi lurah ya, jangan salah. Gua waktu belum jadi gua belum jadi lurah, gua terpikir nggak ada salahnya nih, gua bangun tempat buat istirahat gua rencananya. Akhirnya setelah gua dapat informasi dari si ibu, warga kebetulan kayaknya deket banget tuh sama gua, warga di Pandeglang. Sias lah ya. Iya, Pak Teguh, wah, ngobrol. Kenapa permasalahannya? Ini kita mau ngambil air wudhu susah, kita mau mandi susah, air nggak ada. Oke, saya bikinin ya nanti ya bak yang besar.
kebetulan di atas itu memang ada mata air, sumber mata air yang memang masyarakat di situ kan ekonominya lemah, nggak mampu lah mereka buat beli selang begitu panjangnya. Gue pakai HDPE tuh. Itu daerah mana ya, Mabang? Daerah mana ya? Mandalawangi, Mandalawangi, Panjang Jaya. Panjang Jaya. Di situ akhirnya gue bikin tempat penampungan air di mana air tersebut gue salurkan kembali ke musola, ke warga. Karena apa? Biar mereka masyarakat itu tidak susah untuk air. Nah, akhirnya pada saat di sana, kalau memang di sana musim kemarau tiba, itu sampai sekarang tuh mereka nggak khawatir lagi karena udah dibuatkan selang sama saya pribadi gitu. Yang kerjakan juga masyarakat di situ, saya ngajak kita bareng-bareng. Masya Allah itu tinggi tuh, kita di bawah, mata airnya di atas. Pantas kesulitan ya mereka ya. Iya iyalah bawa air lah. Ambil air. Alhamdulillah sekarang udah aman lah ya, udah kondusif. Aman, insya Allah. Ya itu cuma itu doang. Jadi gua nih apa ya? Merasa diri gua dulu gimana pergaulan gua, selalu merugikan masyarakat. Tapi semakin dewasa, saatnya lah kita harus berpikir karena yang namanya nafas itu pasti akan terhenti. Kita tidak tahu kapan nafas itu akan turun. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi hentinya nafas itu. Akhirnya sebelum nafas gue terhenti, gue harus lebih banyak amal kebaikan gue. Tuh, jadi gue berusaha sampai dengan saat ini hidup gue harus yang terbaik buat manusia. Selalu memberikan yang terbaik buat manusia. Akhirnya air yang gue buatkan dari atas bermanfaat untuk sholat, masyarakat, masjid, semuanya. Tuh, bukannya gua ini ya, ria ya bukannya. Ria cewek, Bang. Abang kan Ria jenaka. Jadi kalau gua sih menurut gua yang namanya kita berbuat baik itu nggak harus dari materi ya atau lu punya berapa finansial yang lu banyak. Enggak. Selagi lu masih mau berusaha, Gusti Allah pasti akan nunjukin. Udah itu aja. Nah sekarang udah tengah kesemuanya udah baik. Iya kan? lebih iseng sih ya. Mau kemana nih ya kan? Iya. Senin gabut. Dan gabut soalnya Senin ini. gabut. Nah ini bang, kita mau nanya juga nih bang. Yang tadi bang, abang kan pernah di lingkungan yang brong. Wah, itu ceritain serem gitu. Ya, nah itu sebrong apa sih bang kok bisa sampai disebut brong dan ada pelajaran apa di situ bang bisa Iya. sampai abang sekarang alhamdulillah ada di sini gitu bang. Iya, itu memang itu luar biasa ya kalau ngelihat cerita tahun 1980-an ya. Itu luar biasa. Yang namanya say no drug itu zaman dulu tuh nggak ada. Orang yang pernah mengalami dunia lembah hitam, kalau dia mempunyai akal pikiran yang sehat, dia akan berubah dibarengi dengan niat dia yang benar-benar yakin. Ya, memang apa yang pernah dibuka-buka buku gua, aduh, gelap banget itu. Jadi gua dulu yang namanya psikotropika tuh apa sih yang belum pernah gue tahu? Apa yang belum pernah gue tahu? Dari zamannya sabu, dari zamannya inex, putau, gele, udah semua gue tahu. Ya, tahu gue. Sampai gue pernah jadi dokter, bro. Iya, gue akui. Itu adalah semua pengalaman hidup gue. Jadi kalau manusia tanpa pengalaman hidup, manusia tersebut merasa dirinya belum hidup. Jadi segala sesuatu bentuk apapun pada saat kita sudah pernah melakukan yang hal negatif dan negatif itu tidak boleh terulang lagi, itu namanya manusia hidup. Catat. Kayak ini gue kayak pernah denger ya dari orang sahabat, gimana lu caranya beriman di tempat maksiat, ingat nggak? Iya. Yang dia kerja di kapal pesiar, dia kerja di bar sebagai bartender, tapi dia tidak ikut-ikutan seperti itu. Nah, Karena itu berat kata dia. berat. Ya kan? Bang, Betul, ya? Nah, betul, benar. Akhirnya gua bagaimana caranya mensiasati, gua bukan dokter ya, tapi gua berusaha di hati kecil gua bagaimana cara teman-teman ini agar bisa mengurangi pemakaiannya. Tuh. Dari akhirnya bisa mengurangi pemakaiannya, lama-lama dia akan lupa. Temen gue yang mati udah 28 orang, bro. Tapi abang sekarang udah enggak kan ya? Buset, Wah, ngapain lagi udah kan? lama ya, betul. Masa muda ya, masa muda. 1990
98 terakhir. 98. Berarti 98 pas Aktivis gua. aktivis. Pas gua gabung di salah satu organisasi yang namanya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Oh, pernah jadi aktivis juga ya berarti ya? Kalau dibilang aktivis sih gue nggak tahu ya, yang orang ya, kalau orang yang bergerak kayak begitu katanya aktivis, tapi kok gue nggak merasa bahwa gue tuh terpanggil untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi bagi gue terserah lu mau memanggil gue tang cebok kayak apa kayak terserah lo. Yang penting gue pernah bergerak seperti itu. Kalau Kalau gue Desta, ya kan, tang cebok itu. Maaf Bang Desta dipanggil. Oke. Ya kalau nggak salah. Oke, jadi begitu loh. nah itu pas dari situ jadi Sisi udah gelap banyak gua dapat itu ya. pelajaran di ya alhamdulillah gitu ya bisa keluar dari lingkungan yang brong itu. Sekarang Bang Teguh bisa menjadi lurah, itu gimana Bang? Awalnya kok bisa wah jadi lurah gitu? Apa emang ada cita-cita aku pengen jadi lurah gitu? Iya. Atau mau jadi sekel? Iya, itu gimana tuh Bang? Bisa sampai Iya. ke sini gitu ya, ke tingkat Iya. sini gitu. Iya. Gue juga nggak tahu ya gue jadi lurah. Ya mungkin kita orang timur bro. Ya lo inget tuh, lo orang timur nih bro. Lo bukan orang barat yang tidak mempercayai suatu mitos atau keleluhuran. Kita kembalikan lagi kepada keleluhuran. Bahwa orang-orang tua zaman dulu itu memang benar pada dasarnya dia mempunyai satu pemikiran yang sebelum terjadi dia tuh sudah bisa memprediksi. Biasanya seperti itu. Mau dia orang mana kayak pokoknya selama dia orang timur, orang bangsa Indonesia ya rata-rata tuh tahu. Jadi Rasa kebetulan ya, Bang. Hah? Rasa ya kalau rasa. Jadi memang sih dulu di kota Tangerang tuh dulu ya orang tua gue memang lurah. Cewek bro, bayangin. Oh, bro. nyokap lurah. Nyokap gue lurah lo. Mader. Iya. Nyokap gue dari mana lo? Dari Jawa bro, Kediri, merantau ke kota Tangerang. Ternyata apa? Dipercaya sama orang Tangerang. Terima kasih orang Tangerang. Makasih juga buat orang Tangerang udah nonton channel kita tiap hari. Iya, orang Tangerang gue akui lo. Orang Tangerang itu rasa apa namanya menghargai satu sama lainnya itu sudah menjalankan atau sudah diterapkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tangan dong, kita cuma berdua doang ini ada penonton. Ingat ya Bhinneka Tunggal Ika, Iya. bukan Bhinneka Tunggal Tenggel. Bener Iya. loh, orang Tangerang tuh luar biasa loh, rasa menghargainya. Jadi kebetulan memang orang tua gue tuh dari Kediri yang memang akhirnya memimpin di dalam satu wilayah. Dulu namanya Kelurahan Nusa Jaya ya. Oh, di Nusa Jaya dulu nyokap. Di Nusa Jaya. Jadi lurah pertama kali di kota Tangerang, cewek satu-satunya. Itu cewek bro. Kan apa nggak tersinggung tuh cowok? Iya kan? Iya. Zaman dulu mah masih Zaman apa, dulu kan masih naif gitu. naif, kayaknya. betul. Zaman dulu naik. Masih naif karena ya itu tadi kayaknya hal yang gimana gitu bahwa cewek nggak boleh memimpin. Ini yang namanya pemikiran pendek dan picik. Seharusnya nggak boleh. Selagi manusia itu masih mempunyai ya apa namanya kemauan untuk memimpin atau punya kemauan apa yang dia punya dan disalurkan kepada masyarakat, itu harus kita support. Jangan dimusuhin. Nggak baik dimusuh-musuhin. Zaman dulu gitu ya Bang berarti apa perempuan nggak usah jadi. Nggak boleh jadi pemimpin di zaman dulu tuh perempuan pokoknya nggak boleh jadi pemimpin. Nah, Alah, perempuan mah kata di gua. dapur, katanya kan Iya, begitu. nggak bisa begitu. Bisa. Perempuan juga punya hak dia untuk memimpin, bukan memimpin kepala rumah tangga, ya, memimpin di luar. Ada kegiatan apa dia bisa. Nah akhirnya nyokap gue jadi dia tuh lurah. Gue juga nggak tahu kenapa tahun gue baru sih ya 2023 deh tuh gue 2000. Sebelumnya gue kasih ekbang yang lama. Itu panjang lagi tuh. Kenapa gue kasih ekbang gue lama tuh, kepala seksi itu. Kepala seksi ekbang gue lama. Kenapa lama? Lu pasti tahu. Kalau orang bilang kata gue tahanan politik. Kembali mana nih? Bukan yang sekarang kan. Iya. Gue orang yang selalu frontalisme dan selalu istilahnya apa ya? Kalau aturan ini salah ya salah. Gue nggak mau ngejalanin karena nggak mau hidup gue tuh merugikan masyarakat. Gitu, kesian masyarakat dari zaman Soekarno sampai zaman sekarang. Dulu zaman minyak tanah tetap aja yang namanya buat masak dia beli jalan dulu.
Beda sama pejabat, duduk manis, rak nyala. Nah, coba kalau masyarakat di bawah, gotong-gotong tabung, dulu gotong-gotong drigen, iya kan? Iya, Minyak betul. tanah, Ngalamin gitu. sih kita. Ngalamin kan? Iya, ngalamin minyak tanah. Nah, maksud gue seperti itu, bro. Akhirnya, yang tadi gue bilang, gue sempat lama juga memang jadi kasih ekbang. Ya, gimana? Ya pokoknya itulah. Pokoknya ya, namanya tapol. Namanya Mungkin politik ya kan. iya, ya namanya politik udah biarin aja. Tapi gua profesional aja, gua menghadapi semua itu. Karena apa? Prinsip gua, kontek gua adalah selagi gua sebagai abdi negara akan gua jalankan tugas gua untuk mengabdi kepada masyarakat. Oh. Sempetin juga nih, mumpung inget nih bang. Sempet viral itu ya video waktu abang jadi ekbang kalau nggak salah gue. Nyetop. Ada proyek apa sih? Iya. Saya kan nggak tahu ya, karena Iya. nggak tahu proyek apa, tapi tahu Iya. videonya yang bang Teguh Ah. marah-marah gue. Oh, Iya. Itu kenapa tuh bang? Waduh, gini. Ingat aja lo. Lu tau aja, padahal gue udah ngelupain itu. Kata Itu gua, masih jadi ekbang ya bang? itu posisi gue di ekbang. Jadi gue masih kasih ekbang, gue dapat perintah dari lurah. Gue bilang, lurah, lu aja yang turun. Masa iya gue nyesain kalau gue nggak bisa nyesain tuh. Iya kan, gue mau ngomong lo, lu juga nggak mau nyesain, kan susah juga. Udah mas, lu aja mas yang nyesain, saya yang nulisin. Jadi ya yang nyesain. Jadi permasalahannya dulu ada salah satu PT raksasa ya, PT raksasa lo bro, gila lo, yang mengerjakan salah satu basement parkiran, yang parkiran bertingkat tuh, Iya, ya kan. Nah kebetulan di situ banyak masyarakat di samping-sampingnya, ya kan. Pada saat proses pelaksanaan pembangunan itu bro, gue juga baru ngeliat yang namanya paku bumi, buset, gede banget. Oh gede banget. Buminya aja gede, berarti Oh iya, gede juga. pakunya gede juga, namanya juga paku bumi. Jedong. Gitu, jadi pasang. Nah, pada saat proses pelaksanaan pekerjaan itu paku bumi pada saat ditancapkan, itu rumah masyarakat bergetar. Banyak kerusakan-kerusakan, masyarakat lapor, tidak ditindaklanjuti. Akhirnya udah, gua turun, gua tanya kepada masyarakat, ibu kenapa permasalahannya? Ini pak, rumah saya pada retak. Ya udah nanti kita selesaikan. Saya akan selesaikan permasalahan ini karena sudah merugikan masyarakat. Aneh datang tuh ke pelaksananya, Proyek lah ya. ke proyek. Udah, habis itu udah gue maki-maki karena gue bilang apa? Tolong dong, jangan mentang-mentang Anda PT raksasa tapi merugikan masyarakat di bawah. Itu. Kenapa pak? Tuh banyak rumah-rumah pada retak. 26 rumah lu yang retak, yang rusak. Gitu. Akhirnya masyarakat mau mengadu kepada siapa? Kalau bukan kepada yang tadi gue bilang, kepada kantor kelurahan. Nah disinilah tugas dan fungsi gua untuk turun langsung, kan berarti kan kantor kelurahan bukan hanya sebatas mengurusin administrasi aja, itu harus bisa menyelesaikan masalah di bawah. Gitu. Kesian masyarakat, siapa yang mau nyelesain masalah lagi kalau bukan kita? Nah, Iya. Itu masih ekbang ya bang? itu Masih ekbang. gua masih ekbang tuh. Siapa lu? Iya. Jadi multifungsi aja lah. Tapi akhirnya gimana tuh rumahnya? tuh? Oh, alhamdulillah. Gue bilang sama si pelaksananya tuh, sama si PT raksasanya tuh, udah sekarang begini aja dah, kasihan tuh. Kasih perbaikan kayak kasih semen atau gimana tuh biar rumahnya tuh enggak retak lagi. Iya, Pak, nanti akan saya selesaikan. Alhamdulillah 26 rumah yang memang sudah terasa dampak daripada pelaksanaan PT raksasa itu semuanya bisa direalisasikan. Alhamdulillah. Jadi gitu. Tuh, Masih jadi ekbang ya. gue ekbang tuh. Berarti kalau sekarang udah lurah harus lebih dari itu dong. Oh, gua harus. Ya, harus dong. Harus. Ngapain? Lah sekarang gue buat apa hidup kalau tidak bisa bermanfaat kepada masyarakat? Sama seperti halnya teman-teman. Hidup lu tuh harus bisa bermanfaat kepada masyarakat lainnya. Karena apa? Gusti Allah sudah memberikan segala sesuatunya. Bro, lu bantu tuh teman lu yang dalam keadaan sulit. Itu tugas lu. Iya. Ya, kenapa kita buka rumah rehabilitasi narkotika juga ya? Tuh, itu yang benar. Kita buka Bang. juga. Ngomong-ngomong nih gini, ada dan Saya sini emosi loh gue sebenarnya. Iya. Mandu ini sih emosi yang kerja. Soalnya tadi kalau lagi syuting. ya. Terus gimana tuh? Ade. Biarin bang. Terus Nah, ini kita kan obrolan udah ke bawah-bawah emosi. Iya. Biar nggak emosi kita sebat dulu lah. Sebat dulu. tadi Kopi dan- mau ngomong apa? Dan kopinya Dan, ambil Dan. Kopi. Oh Iya, iya. kopi. Aduh. Ambil tuh kopi. Padahal- Saya Ade, aduh. lanjut Gom. Tadi soalnya ambil kopi dulu saya. Oh iya. Oh. Pasti ini kopinya nih. Kopi
dulu tadi. Ngopi lah, walaupun kayak begini juga udah. Waduh, Alhamdulillah. nikmati lu. Alhamdulillah banget ini, Bang. Alhamdulillah buat ini sih. Oke, kita lanjut lagi nih Bang ya ke pertanyaan. Ini titipan sih sebenarnya dari warga Cimonijaya ini Bang. Oh, ada titipan. Ada. Lumayan. Iya, Cimonijaya. Jadi selama Abang di kelurahan ini menjabat sebagai lurah Cimonijaya, pernah nggak sih Bang ngalamin kejadian unik, yaitu yang tadi Abang bilang di sini tuh bukan cuma sekedar buat urus administrasi itu kan, ada aduan misalkan Pak Lurah, kambing saya ngelahirin, misalkan yang unik-unik gitu Bang, ada nggak Bang? Ada. Pengalaman gitu? Orang stres. Kenapa tuh, Bang? Gugum stres, Gugum. Iya. Gugum stres ya? Oh, Stres, alhamdulillah sekarang. Iya benar. Sepupu kali ya. Karena kan ada pepatah bilang, semabok-maboknya tukang ojek yang dipandiin orang gila. Ojek lah. Gue pernah ngalamin tuh ODGJ. Ya Allah ya Robi, atuh gue hampir mau dibaca. Waduh, beruber kata gue. Yang tadi gue bilang ya. Jadi yang namanya seorang pemimpin wilayah itu dia harus piawai. Bagaimana saat dia menjadi orang gila juga, bagaimana saat dia mengalami kegiatan lain deh pokoknya dia mengalami atau hal yang lain, kita harus kayak bunglon. Itu dia tuh maksud gue tuh. Nah, gue ngalamin ODGJ yang memang posisinya di Jalan Untung Suropati, yang di pinggir-pinggiran tuh kan ada lapak tuh, yang sekarang udah dibongkar tuh, yang pas mau pintu masuk Sinta. Oh, itu untuk Suropati nama jalannya. Iya. Ya, teman-teman kan nggak tahu. Jalannya emosi lagi nih, Gum. Proyek nih. Iya. Biarin bang kerja. Terus gimana bang? Iya itu tadi jadi nggak konsen nih gue nih jalannya gue. Lanjut aja bang. Oh iya, jadi nggak konsen. Ya jadi pada saat gue ngelayani yang ODGJ itu posisinya yang pertama dia susah tuh buat diusir. Dia susah tuh buat yang diusir. Jadi Pak jangan di sini, gue bilang. Di sini kan jalan nih banyak. Nanti kalau Bapak keserempet mobil, kan kebetulan kan pas bibir tepian mobil tuh ya, jalan tuh ya. Nanti Bapak keserempet atau gimana. Dan ini juga kumuh nih Pak, nggak boleh. Saya bilang, pindah ya Pak ya. Nanti kita kasih tempat yang bagus. Begituin. Nggak mau. Akhirnya apa? Susah. Mindahin tuh orang. Gue yang jadi gila, akhirnya gue yang gila aja gue. Sama-sama gila akhirnya. Gue gini. Dia mau pindah, mau pergi aja. Jadi pura-pura gila gitu. Iya. Gue pura-pura gila aja. Hayo. Gue gitu-gituin, gue pura-pura gila. Dia yang pergi akhirnya. Akhirnya gue telepon aja sama Bapak. Bawa ke Dinsos. Alhamdulillah. Ditangani sama Dinsos. Jadi gue ikut gila. Ya memang kita harus pintar-pintar mensiasati. Kalau udah orang ODGJ kita hadapi dengan yang kayak kita, kadang-kadang dia susah. Ya mau nggak mau, akhirnya gue jadi saraf sendiri deh tuh gue. Bang yang terakhir nih ya kali ya. Gue jadi saraf sendiri. Itu terlalu panjang juga ya. Terakhir nih bang, kan dulu nyokap itu lurah ya. Ada pesan nggak dari nyokap? Kan abang juga sekarang lurah, abang keinget nggak pesan nyokap? Wah itu dia. Dulu pertanyaan yang selalu sampai detik ini, sampai gue masih ngeresep rokoknya. Itu pesan nggak pernah dilupain. Gue, jika nanti kamu menjadi seorang pemimpin yang perhatikan masyarakat kamu dan selalu utamakan masyarakat kamu. Sebab pada saat masyarakat kamu membutuhkan kamu tidak ada, kepada siapa masyarakat itu berbagi. Itu yang tadi gue bilang. Kita tempat mendengar dan kita tempat untuk menindaklanjuti. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau memang kita sudah menjadi seorang pemimpin, kita jalankan apa yang menjadi keinginan masyarakat yang seharusnya kita tindak lanjuti. Jadi berbuat baiklah selagi lu masih bisa berbuat baik. Cuma itu doang. Kalau berbicara kecukupan, bro, lu kan tadi udah denger, gue udah cukup, gue udah punya bini, udah punya anak, gue pokoknya udah bersyukur ya Allah, terima kasih, gue terima kasih banget. Bahwasanya apa? Hidup gue tuh udah lebih dari cukup. Hidup gue, jadi buat apa sih gue yang aneh-aneh kerja?
Selagi gua masih bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, gua berikan kontribusi itu. Tapi kalau tidak, ya gua kasih omongan. Satu, yang tadi gua bilang juga kan, bahwa hidup gue udah lebih dari cukup, itu udah luar biasa. Jadi saatnya hidup gue ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Udah itu dong. Masya Allah ya, selamat ya. Jadi Jadi gitu. itulah pesannya dari ibunya seorang Bang Teguh. Sampai sekarang dipakai karena beliau meneruskan jadi lurah juga. Ini Bang terakhir sebagai penutup ya, untuk pesan-pesan kepada masyarakat seluruh Indonesia mungkin ya Gum ya, biar nggak takut ke kelurahan, ke kecamatan atau ke dinas-dinas itu untuk ngurus sesuatu kan ya, kita dengar-dengar sih, bukan kita dengar ya, malah bukan rahasia umum ya, ada calo lah apa. Gimana nih Bang pesannya biar masyarakat itu tidak enggan ya, untuk mengurus administrasi atau yang tadi Abang bilang mau biar curhat atau apa ada masalah tuh, coba Bang pesannya gimana Bang untuk masyarakat Indonesia nih, untuk pemerintah khususnya kali ya. Gimana Bang? Oke ya, terima kasih Bang Dadan, Bang Agung nih, gila loh. Gue dikasih kesempatan nih buat ngomong se-Indonesia nih. Uhuy. Hai. Buat masyarakat, wabil khusus dari Sabang sampai Merauke, yang pada dasarnya kita sama-sama dalam satu pucuk. Pucuknya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ingat, kantor kelurahan itu bukan semata-mata hanya sebatas dalam kepengurusan administrasi. Ya. Yang kedua, kantor kelurahan itu dipergunakan adalah salah satunya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di bawah. Ya. Jadi kantor kelurahan itu bukan hanya sebatas tempat ngurus administrasi, bukan. Ya. Jadi kalau ada permasalahan apapun silakan ngadu sama tingkatan kelurahan. Kalau memang masyarakat di sini nggak ada tempat untuk ngadu. Ini wabil khusus juga di Cimonijaya. Saya 24 jam layani masyarakat Cimonijaya. 24 jam bro. Buat apa? Hidup gua tuh cuma harus bermanfaat buat masyarakat. Udah itu doang. Buat apa gua? Jadi ya setidak-tidaknya bagi masyarakat jangan takut ke kantor kelurahan. Karena kantor kelurahan adalah salah satu yang dibuatkan oleh pemerintah, tempatnya, wadahnya untuk segala sesuatu yang memang sekiranya masyarakat punya unek-unek. Wabil khusus bansos, wabil khusus infrastruktur jalannya, wabil khusus infrastruktur pembangunan rumahnya kayak dibedah. Ngadu aja ke kelurahan, omongin masalah saya gimana sampai rumah saya nggak dibedah. Mungkin pada saat ini dibedah ternyata tanahnya bukan tanah sampean. Nah, itu. Jadi ya itu salah satunya ya. Jadi buat masyarakat yang berada di Indonesia nih, wabil khusus semua, ingat jangan pernah dijadikan kantor kelurahan itu hanya sebatas pengurusan administrasi. Administrasi berjalan, pengaduan tetap direalisasikan. Ya, jadi masyarakat jadi nggak usah takut, ngadu aja sama lurahnya, ngadu omongin, Pak Lurah saya dipersulit sama pegawainya. Udah nanti lurahnya yang ngasih tahu, Pak Lurah ini kurang senyum nih, nanti dibikin senyum tuh mulut biar manyun. Nah gitu. Iya, jadi alhamdulillah ya Adadan ya. Beruntung banget nih warga Cimonijaya punya lurah kayak Bang Teguh ini. Ya semoga sih nggak cuma Cimonijaya aja yang bisa ngerasain beruntungnya itu. Kalau bisa sih sekota Tangerang. Amin. Apa nggak mungkin juga se provinsi Banten gitu kan? Amin. Berarti apa itu kalau begitu? Kalau bisa sih semua lurah ya, termasuk urusan SPDN mungkin ya, kebanyakan lurah SPDN kadang yang saya alami ya begitu, agak-agak begitu. Janganlah harus kayak Bang Teguh kan bukan SPDN dari bawah. Dari bawah, dari masyarakat bawah jadi lurah. Buat teman-teman SPDN pun yang masih berpendidikan. Bukan SPDN kali, pokoknya yang mantan sekolah di dunia kepemerintahan deh, gitu deh, yang sudah punya bekal kayak begitu ya. Betul. Jangan institusi nggak enak lah, kesian. Yang track recordnya di kepemerintahan. Ya, contoh lah buat masyarakat. Ya harus lebih humanis juga ke masyarakat. Lebih legowo ya. Lebih legowo, ada kekeluargaannya, Iya. ada pertemanannya, biar masyarakat juga nggak takut lah.
stigma-stigma yang saat ini luar biasa ya, pemerintah Indonesia Betul. lagi diuji, Indonesia kita lagi diuji. Ya ini bukan PR pemerintah tapi PR semua masyarakat, semua warga negara sih. Iya. Harus saling kita berpegangan, saling ya kondusif lah, betul kondusif, bersatu gitu aja. Mungkin gue Ya. tutup, Ya itu paling saya mau sempurnain dulu yang tadi ya. sempurnain yang tadi. Jadi beruntungnya warga Cimone Jaya punya lurah seperti Bang Teguh ini, ya mudah-mudahan yang merasakan keberuntungannya itu nggak cuma Cimone Jaya aja. Siapa tahu gitu kan, sekecamatan atau ya seprovinsi dah gitu kan. Semoga kedepannya ya kan jadi camat ya nggak tahu mau jadi apa, Gubernur, iya. juga. Emang yang sekarang udah baik gitu kan. Cuman kan kita pengen yang lebih baik. Adalah kan Bang Teguh bisa jadi camat ya kan. Yang baik banyak, yang asik belum tentu. Ya jadi gitu ya dari channel kita dengan gabut ya Bun ya. Ya. Jangan lupa subscribe, like. Terima kasih buat warga Magelang yang ada setiap hari. Karawaci, Cimone Jaya, Cimone, pokoknya semuanya dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.